Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, dalam masa MPLS saya diberi tugas untuk menyampaikan pembinaan mental. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa merubah, bisa membimbing apa yang anak-anak jalani dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya membaca ulang apa yang difirmankan Allah di surat Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dalam ayat ini Allah memberikan prasyarat pada kita semua kalau derajat kita ingin diangkat oleh Allah. Yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita, karena janjinya Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah tentu akan mengangkat derajat seseorang, pertama karena keimanannya, kedua karena keilmuannya. Sekali lagi, pertama karena keimanannya, kedua karena keilmuannya. Kita menuruti sebuah janji yang paling benar adalah mengikuti janjinya Allah. Kalau kita mengikuti janji seseorang, bisa jadi mereka mengingkari. Tapi kalau Allah yang berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Maka dari itu kita pegang dengan sungguh-sungguh janji-janji Allah. Pasti akan dipenuhi oleh Allah. Untuk itu anak-anakku yang berbahagia, dalam mempertahankan iman, para ulama memberikan 5 hal yang harus dilaksanakan sehingga iman kita bisa tetap bagus. Yang pertama, kita melaksanakan apa yang namanya luzumul jamaah. Kita melazimkan jamaah. Kita tetap berada di dalam jamaah Islamiyah, jamaah orang-orang Islam, karena menurut keyakinan kita, satu-satunya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Kita jaga marwah jamaah ini sehingga keimanan kita menjadi tetap baik. Yang kedua, qiraatul Quran. Kita berusaha untuk membaca Quran
dengan berusaha memahami maknanya, sehingga apa yang kita baca kita pahami. Akhirnya fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita bisa miliki karena kita memahami apa yang kita baca. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam mempertahankan iman adalah ihya'u sunnah. Kita berusaha untuk menghidupkan sunnah. Sunnah Nabi yang dekat dengan kita itu afsus salam. Kita berusaha untuk menebar-nebarkan salam. Ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, bertemu dengan bapak ibu kita, maka hal pertama yang kita ucapkan adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perintah yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Kita coba untuk kita hidupkan kemana saja, di sekolah, di jalan, di mana saja ketika kita bertemu teman, kita ucapkan salam. Nah, yang keempat, as-sholatu jami'ah. Jadi kita berusaha untuk menjalankan sholat berjamaah bagi yang laki-laki. Jangan sampai laki-laki ini tidak berjamaah sehingga sholat di rumah. Akhirnya laki-laki ini tidak menjadi laki-laki yang soleh, bahkan menjadi laki-laki yang soleha. Karena sholat di rumah itu khususnya hanya untuk wanita. Untuk laki-laki kita berusaha sholat berjamaah baik di masjid maupun di musola. Kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah keimanan kita terjaga dan bisa jadi menjadi zadatum imanan. Iman itu justru menjadi meningkat. Dan yang terakhir, yang kelima, jihad fisabilillah. Kita bersungguh-sungguh dalam beragama, bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama sampai Allah nanti menunjukkan jalannya kepada kita, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 69, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Itu 5 hal yang harus kita laksanakan untuk menjaga keimanan. Dan syarat yang kedua, kita diminta untuk mengembangkan keilmuan, memohon kepada Allah supaya kita diberi ilmu. Dan makna diberi itu memang kita berusaha untuk mendapatkan sampai Allah memberikan kepada kita. Dalam hadis Nabi disebutkan kullu insan maziyah. Jadi setiap orang itu pasti memiliki kelebihannya. Dan kelebihan-kelebihan ini oleh para pakar pendidikan dirangkum paling tidak ada 8 kelebihan yang bisa dimiliki oleh seseorang, sehingga kita tidak perlu berputus asa karena kita tidak bisa matematika atau kita tidak bisa pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, kelebihan-kelebihan itu apa saja? Yang pertama adalah kelebihan akademik. Seseorang bisa diberi kelebihan di bidang akademik, pelajarannya menguasai. Yang kedua, orang bisa diberi kelebihan di sisi musikal. Hingga banyak orang dianggap sukses karena ada kelebihan di sisi musik. Ada yang diberi kelebihan yang ketiga itu di bidang pertanian. Kalau tanam menanam hasilnya menjadi bagus. Kelebihan itu masuk dalam kelompok kelebihan natural. Ada yang orang diberi kelebihan di bidang geraknya, olahraganya menjadi bagus. Ini kelebihan ini dinamakan kelebihan kinestetik. Nah, yang kelima, ada orang diberi kelebihan di bidang tata ruang, membuat dekorasi, membuat taman. Kelebihan itu namanya kelebihan spatial. Dia bisa menata ruangan dengan baik. Nah, yang keenam,
orang bisa diberi kelebihan di bidang bahasa. Mereka kalau berbicara enak didengar. Seperti Ustadz yang dari Bojonegoro itu insya Allah kelebihannya di bidang bahasa, sehingga orang mendengarkan ceramahnya tidak ada bosan-bosannya, ada kangen dan sebagainya. Hal yang ketujuh, orang diberi kelebihan di bidang personal. Jadi secara personal dia tahu dirinya, apa yang harus dilakukan. Ini kelebihan ini masuk di kelebihan personal. Dan yang terakhir, diberi kelebihan interpersonal. Jadi orang begitu pandai mempengaruhi orang lain, sehingga apa yang dia mau, orang lain bisa mendukung. Orang-orang semacam ini pantas menjadi pemimpin, pantas menjadi manajer dan sebagainya. Dari 8 kelebihan itu kita pasti punya. Maka dari itu tugas kita harus mencari kelebihan kita itu di bidang yang mana. Kalau sudah ketemu, baru kita pupuk dengan baik. Itulah mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah, sehingga dalam pemahaman MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kita dapat pencerahan, dapat sesuatu yang bisa meningkatkan kemampuan kita untuk bisa menjadi lebih baik, apalagi bisa lebih memahami bagaimana cara-cara mendekatkan diri pada Allah, yang ujung-ujungnya nanti kita juga akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, sebagai akhir dari materi ini akan saya berikan 5 pertanyaan. Tolong dijawab dengan baik, tanpa harus bekerja sama dengan teman-temannya. Yang pertama, sebutkan 2 syarat yang harus dimiliki seseorang sehingga Allah mengangkat derajat orang itu. Pertanyaan kedua, 2 syarat yang diberikan Allah itu tadi terdapat di surat apa, ayat berapa? Saya ulang lagi. 2 syarat yang diberikan Allah itu terdapat di surat apa, ayat berapa? Ketiga, sebutkan 5 hal yang disampaikan oleh para ulama untuk mempertahankan iman, sehingga dalam masa akhir zaman semacam ini, iman masih bersemayam di dada kita. Yang keempat, sebutkan 8 kelebihan yang diberikan Allah kepada seseorang. Dan yang terakhir, dari 8 kelebihan itu, kamu memiliki kelebihan yang mana? Sebutkan 1 saja. Kalau memiliki 2, disebutkan 2. Kalau kamu punya 2 kelebihan, berarti kamu termasuk orang yang multi talenta, orang yang kecerdasannya di atas rata-rata, atau orang yang memiliki double kecerdasan. Maka dari itu kita coba untuk kita pahami, jangan berputus asa, karena setiap orang pasti punya kelebihannya. Setiap orang pasti punya passionnya sendiri-sendiri, yang kita berusaha dalam pendidikan ini mengasah kelebihan-kelebihan kita itu, sehingga kita bisa maksimal dalam mengembangkan kelebihan yang kita punya, yang ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang berhasil di dunia ini sampai di akhirat nanti. Sebagaimana dawuhnya Nabi, man yudro dunya falai bil ilmi, wa man yuridul akhirata falai bil ilmi, wa man yuriduma falai bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang ingin sukses di akhiratnya juga harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin sukses di keduanya, baik di dunia maupun di akhirat, juga harus dengan ilmu. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.